Karena di sini ada notes coconut waternya. Oh no, es degan ya, Rek. Bukan es degan. Di sini ada coconut water atau air kelapanya. Aromanya itu aku bilang seger ya karena ini alasannya diantaranya ada coconut waternya. Cocok banget untuk kalian yang aktivitasnya outdoor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, aku ceria banget, seceria parfum yang bakalan aku review untuk kalian. Ini dia guys, ada gift set parfum dari Marc Jacobs. Ini parfum Daisy Dream EDT. Sebelumnya aku udah nge-review ya buat kalian, yaitu Daisy Dream versi EDT dan juga versi EDP-nya. Nih, kalian inget kan kalau parfum ini dua-duanya aku suka banget, tapi lebih suka yang versi EDT sih memang. Dan ini untuk summer, memang dia wanginya tuh light, playful, cheerful ya. Dan juga wanginya tuh kalau aku pribadi pakai ini tuh ngerasa aku makin sayang banget sama diriku sendiri, karena gila tuh wanginya tuh kalau udah nempel di badan, udah aku spray di baju, di jilbab, itu kayak langsung naikin mood aku gitu loh. Jadi aku ngerasanya tuh kayak happy banget gitu loh pakai parfum ini. Dan sebelum aku mau unboxing ini ya, buka boxnya ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau yang versi EDT ini yang dulu tuh tutup botolnya kayak gini guys. Nah, masih ada bunga-bunganya di tutupnya gitu loh. Kalau yang sekarang ini ditunjukkan di bagian boxnya, ini tuh polosan, jadi nggak ada bunga-bunganya gitu. It's okay, tapi baunya sama-sama enak dan makin cinta gitu loh. Meskipun tampilan botolnya berbeda, tapi aku tetap sayang banget sama parfum ini. Udah jangan kelamaan, yuk kita unboxing aja ini guys ya. Jadi di dalam gift set yang aku pegang ini ada parfum 100 ml, ada parfum travel size 10 ml, dan juga ada lotion 75 ml. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah punya gift set ya, tempatnya lain gak kayak gini, gak apa-apa. Karena setiap gift set itu beda-beda ya, nggak bisa sama, terserah dari sananya mau gimana. Nah, ini Marc Jacobs. Gift set tuh macem-macem, ada yang parfum 100 ml sama lotionnya 2, terus ada juga yang parfumnya 50 ml sama yang kecil doang, kayak gitulah. Pokoknya terserah sananya. Nah, yang aku punya nih kayak gini nih guys. Parfumnya 100 ml, udah gitu ada yang travel size 10 ml nih, dan ada lotion 75 ml. Nih. Kenapa aku bilang parfum ini tuh nyenengin banget? Karena emang dia karakternya kan floral fruity gitu ya. Tapi kalau suruh ngomongin dari sekian Daisy yang paling enak yang mana, aku jujur Daisy Dream yang versi EDT ini sih. Karena wanginya tuh yang aku bilang di awal tadi, dia tuh playful banget dan nggak norak. Nah nih, suka banget aku aroma kayak gini guys. Kalian inget nggak? Di suatu video YSL Libre yang aku pernah review, entah yang keberapa ya, karena kan aku udah banyak banget tuh nge-review YSL Libre. Itu aku pernah bilang kalau dulunya waktu sebelum aku sesuka itu sama YSL Libre, aku tuh pernah ngerasain gini waktu awal spray. Ini tuh parfum mahal banget tapi baunya nggak ada gitu loh. Akhirnya pas pembelian kedua atau seterusnya itu aku ngerasa gila, ini wangi yang aku cari gitu loh. Nah itu sama dengan si Daisy Dream EDT ini. Dulu waktu aku pertama kali beli di botol pertama, ini aku udah berbotol-botol guys, untuk pemakaian pribadi ya, sebelum fokus jualan di Kansai. Dulu waktu aku pertama kali beli parfum Daisy ini, aku ngebatin juga kayak waktu pakai YSL. Ini parfum baunya apaan sih? Nggak keluar loh, nggak ada baunya gitu. Itu waktu itu. Mungkin ini juga dipengaruhi dengan parfum-parfum sebelum yang kita pakai. Jadi kayak misalnya aku terbiasa pakai Bulgari Rose Goldea, which is dia wanginya lebih bold dari ini. Terus aku biasa pakai Gucci Guilty yang wanginya tuh nembak banget. Makanya aku ngerasa parfum ini tuh kayak apa sih, kayak ambune gitu loh. Lah ternyata begitu udah menetralisir gitu loh, maksudnya skip dulu parfum-parfum yang tebel aromanya, yang bold gitu, akhirnya pakai ini jadi ngerasa oh my god, ternyata ini masya Allah yang aku suka banget gitu loh. Nah jadi ini pembicaraan ini maksudnya intinya adalah kalau kita nggak suka parfum, jangan langsung dibuang, jangan langsung bilang nggak enak. Skip dulu, kita minggirin dulu untuk beberapa waktu. Coba deh pakai lagi di lain waktu, di lain kesempatan, lain acara mungkin, karena parfum itu juga butuh menyampaikan kesan dan pesannya gitu loh ke si pemakai. Nah ini parfum floral fruity emang tuh makin cocok, makin menjadi-jadi kalau wanginya udah kena sinar matahari. Dalam arti kalau untuk dipakai outdoor tuh cakep banget. Tapi bukan berarti untuk aktivitas indoor ini nggak bisa ya. Justru makin bisa, apalagi kalau misalnya kalian di rumah aja gitu. Apalagi kayak aku, ibu rumah tangga di rumah. Aku malah kalau di rumah tuh harus banget wangi loh guys. Karena kan
kita ketemu diri kita sendiri gitu loh, dan pastinya ketemu keluarga harus wangi lah, masa di rumah mau apa-apakan gitu. Dan aku di rumah tuh pakai ini, suka banget, semakin semangat gitu loh menjalani aktivitas. Yuk langsung aja, yuk kita akan bahas parfum ini sebenarnya apa aja notesnya. Nah, yang perlu digarisbawahi kenapa aku suka, karena aku juga cocok sama hampir semua parfumnya Alberto Morillas yang dia bikin, yang udah aku punya, aku rata-rata cocok gitu loh. Karena karakternya itu langsung bikin orang terpikat ya, terutama aku gitu. Dan yang ini tuh 100 ml tuh botolnya lebih simple sih ya. Kalau kayak Daisy yang Usu Fresh, Everso Fresh itu kan gede ya kotak, kayak gini nih ya, ini gede kotak. Terus yang Daisy Love, Daisy EDT itu juga kan pada gede-gede banget tuh. Ini kan nggak bersahabat sama sekali gitu kalau mau buat pergi-pergi. Nah kalau yang ini lumayan lah ya, apalagi yang 10 ml ini. Jadi kalau misalnya kalian beli yang gift set kayak gini, enak banget yang ditaruh di tas yang kecil. Nah parfum ini kenapa aku bisa suka, alasannya tuh banyak banget kenapa aku suka parfum ini. Satu, karena aromanya tadi ya playful, cheerful, dan langsung bikin moodku bagus. Kedua, karena bikinannya paman Alberto Morillas. Ketiga, karena dia kena sinar matahari tuh enakan gitu. Dan yang keempat ini adalah karena ada notes leci di dalamnya. Udah berapa parfum kan yang aku bilang ke kalian kalau ada lecinya hampir pasti aku suka ya. Karena di sini tuh perpaduannya enak banget guys. Di awal spray kalian nggak sadar kalau di sini tuh ada kayak aroma blackberry sama pear dan grapefruit. Nah grapefruit itu kan biasanya dia menonjol ya. Di sini tuh enggak yang kayak jadi citrusy gitu, enggak. Aromanya itu well blended banget lah antara si blackberry, pear, dan grapefruit. Ini fruity-nya. Baru di middle notes kita akan ketemu perpaduan floral dan fruity, yaitu bunga wisteria ya, bunganya warna ungu. Terus ada leci dan juga ada yasmin. Jujur sih yasminnya di sini nggak norak sama sekali, dan enggak yang menonjol banget sampai kita ngerasa kayak wah termelati gitu. Enggak, di sini tuh melatinya slow down baby. Nah habis itu ini juga yang aku bilang, banyak perpaduan di sini yang nggak nyangka gitu loh. Ternyata di sini tuh ada woody dan juga ada musknya, tapi nggak kerasa musky gitu, nggak kerasa ganas atau strong yang kayak jadinya maskulin gitu, enggak sama sekali ya. Ada musk, white wood, dan juga yang ini yang spesial nih, yang bikin aku kayak ini tuh cocok banget untuk summer, cocok untuk outdoor gitu, karena di sini ada notes coconut waternya. Oh no, es degan ya, bukan es degan, no banyu degan. Di sini ada coconut water atau air kelapanya. Aku nggak ngerti ini esensinya yang diambil atau gimana. Pokoknya aromanya itu aku bilang seger ya, karena ini alasannya diantaranya ada coconut waternya. Lucu banget kan, parfum ada coconut waternya loh. Ini kayak bener-bener niat banget untuk summer gitu ya, paman Alberto Morillas. Jujur sih berhasil sih bikin parfum ini. Kalau yang versi EDP ini dia lebih serius wanginya ya guys. Nah kalau yang EDP ini menurutku lebih kerasa kayak apa ya, untuk acara yang lebih resmi gitu, formal. Kalau ini kan daily banget. Nah yang EDP ini sebenarnya enak banget, aku juga suka. Cuman karena terbiasa pakai yang EDP jadi kayak ya wis lah, cintanya yang EDT banget gitu loh. Yang versi EDP ini jarang banget sih aku nemuin, karena memang dia mungkin aku yang nggak ngerti atau memang jarang diproduksi banyak gitu ya. Kayaknya aku yang nggak ngerti deh. Nah oke, sekarang kita akan cobain lotionnya untuk layer pertama. Lanjut habis itu parfumnya kita spray di atasnya. Secakep apa wanginya. Lotionnya dulu ya, dikit nih segini guys. Ini benar-benar luminous banget guys. Lembut banget, moist nih kulit aku yang aku kasih nih ya. Aku belum pakai lotion guys, aku jarang banget lotionan. Nih, yang kanan ini masih agak kering ya kulitnya. Yang kiri ini udah lebih lembut, terlihat lebih moist ya. Wanginya seger, cuman memang wanginya tuh rasanya lebih woody sih kalau menurutku wangi parfumnya. Wangi lotionnya. Nah, sekarang kita coba akan spray versi parfumnya di atasnya. Dikit aja. Cantik banget guys, makin berani wanginya. Enak banget. Ini bakalan kepake sangat ya kalau misalnya kalian beli yang gift set ini daily sebelum pergi beraktivitas. Kalian pakai lotionnya, abis itu kalian spray parfumnya, wanginya jadi lebih kerasa, lebih berani. Dan ini parfumnya tuh bukan karakter wangi yang bold ya, perlu aku bilang lagi kalian. Wangi parfumnya itu bukan yang tebal, ini wangi-wangi parfum yang
tengah-tengah ya, nggak yang soft banget, nggak tebel banget, tengah-tengah tapi super enak. Dan ini aku rekomendasiin banget untuk kalian nih para cewek-cewek yang kerjanya di outdoor, yang mungkin butuh sesuatu seger untuk menemani aktivitas kalian. Cobain aja parfum Daisy Dream. Oke, kesimpulannya adalah ini parfum cocok banget untuk kalian yang aktivitasnya outdoor. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi, buat yang indoor juga pastinya cocok dong, karena di outdoor aja enak, apalagi di indoor gitu. Yang kedua, ini parfum untuk cewek guys. Kalau cowok terpakai ini terlalu cantik ya. Dan yang ketiga, wanginya enak banget, juara menurutku dari sekian rangkaian Daisy. Paling enak adalah Daisy Dream EDT. Kedua kalau aku ya Daisy Usu Fresh. So buat kalian yang mau cobain seenak apa sih, kok katanya Tau Sofia enak banget gitu, karena ini seleraku dan seenak itu emang bagi aku. Nah buat kalian yang mau cobain ya, balik lagi nih, yang mau cobain langsung aja hubungin link yang ada di description box. Ada Tokopedia dan juga ada WhatsApp. Makasih ya guys sudah nemenin aku review yang sangat menggebu-gebu ini, karena aku tuh suka banget sama Daisy Dream. Ini udah botol sekian, masih sana yang kosong-kosong udah di sana. Pokoknya ini enak banget. Dan yang terbaru kemasannya nih kayak gini ya, botolnya nggak ada bunga-bunganya, jadi jangan buru-buru bilang palsu gitu kalau kalian nemuin. Kalau yang lama ini kayak gini, agak tinggi karena ada ininya ya guys, ada bunganya di ujung sini. Dan aku mau ingetin sekali lagi, ini penting banget. Sebenarnya aku pengen insert ya, tapi aku nggak punya barangnya. Tapi sering banget aku lihat langsung dan juga di internet gitu, Daisy Dream tuh yang palsu banyak banget, dan botolnya itu tinggi langsing dong, tinggi hampir segini. Dan pede banget dia ngeklaim asli. Ya Allah, masa harga 75.000 asli gitu, atau 125, 150-an gitu. Botolnya lebih tinggi guys, langsing. Kalau ini kan agak di sininya kayak gitar Spanyol gitulah. Terus di sini tuh agak gini, kayak gitulah. Yang palsu itu banyak kan tuh tinggi, hampir kayak boneka Barbie gitulah, lebay sih. Tapi memang beda banget yang asli dan yang palsu ya bentukannya. Nanti dia kapan-kapan kalau misalnya ada kesempatan mungkin aku bikin short ya atau gimana. Yang jelas hati-hati ya guys kalau beli parfum, sayangi uang kalian, jangan sampai beli parfum klaimnya bilang asli ternyata palsu ya. Pokoknya aku doain semua kalian bisa kebeli semua wishlist parfum yang kalian pengen kan. Dan jangan lupa kalau nyari referensi parfum di atas Sofia Fragrance lengkap banget. Makasih ya guys, aku mau tutup nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.